Assalamualaikum teman-teman, para pejuang garis dua. Hmm, Jadi banyak yang tanya soal tahapan akhir untuk tahu kita suami itu kasus azoospermia obstruktif atau non obstruktif. Itu kebetulan suamiku dari rentetan tes, dari hasil lab, kemudian hasil USG testis, terus apa namanya itu ya, jadi suamiku tuh berdasarkan beberapa tes yang sudah dilakukan ya, dari pertama itu hasil analisa sperma kan azoospermia, terus secara sentuhan dokter fisik di area testis itu seperti ada varikokel. Untuk menunjang itu kita melakukan pemeriksaan USG testis, atau juga mungkin Doppler ya, USG Doppler. Itu nanti kita bisa tahu bahwa grade dari varikokelnya itu grade 3, 2, 1 seperti itu, bisa tahu untuk tindakan selanjutnya tuh apa. Pada awal pemeriksaan kebetulan suamiku kan hasilnya grade 3. Jadi sebenarnya sih untuk kasus azo, dokter androlog yang pertama aku temui itu tidak menyarankan operasi varikokel, karena memang sih bisa jadi kasus azo karena sumbatan atau obstruktif itu karena adanya varikokel. Tapi agak sedikit untuk kasus yang berhasil dengan melakukan operasi varikokel, akhirnya bisa normal hasil analisa spermanya. Hanya saja waktu itu kan kami memutuskan lebih baik operasi varikokel, barangkali itu bisa menyembuhkan si azoospermianya sendiri. Tapi ternyata setelah dilakukan operasi varikokel masih belum normal, tetap dengan kasus azoospermia. Akhirnya setelah 5 tahun mungkin ya, 5 tahun atau 6 tahun kami bertemu lagi dengan dokter yang pertama kami konsul ya, yang awalnya beliau mengatakan lebih baik kalau punya ada rezeki lebih, itu lebih baik fokus untuk bayi tabung aja daripada operasi varikokel dan sebagainya. Tapi kan namanya kita berusaha, barangkali ada keajaiban. Cuma di sini aku nggak mematahkan semangat teman-teman ya, maksudnya yang akan melakukan operasi varikokel atau mau terapi dengan segala macam obat, itu aku nggak mau mematahkan semangat. Cuma kalau dari pengalaman aku sendiri yang mendampingi suamiku dengan kasus azoospermia obstruktif, kalau aku lebih baik dari awal itu, kalau ada rezeki ya memang lebih baik fokus ke bayi tabung daripada melakukan macam-macam gitu ya. Tapi aku nggak ini ya, maksudnya tidak mengajak kalian untuk nggak usah terapi ini terapi itu, enggak. Cuma aku sharing hanya karena berdasarkan pengalaman aku. Hingga sampai 10 tahun itu kami mencoba dengan operasi varikokel, terus terapi makanan, terus juga suplemen, macam-macam lah. Itu
belum berhasil, tapi ada beberapa memang yang berhasil, dan itu aku dapat dari info dari teman-teman kita yang lain. Nanti pada video selanjutnya lah ya, aku akan ceritakan terapi apa saja yang udah teman-teman kita itu lakuin sehingga bisa hamil alami dengan kasus suami azoospermia. Aku sebenarnya pengen ngedatengin langsung gitu ya, karena kalau dari aku sendiri kan memang belum berhasil, cuma aku pengen sharing, barangkali nanti dengan narasumber langsung itu bisa lebih memberi semangat buat diri aku sendiri dan teman-teman semuanya. Kalau ada yang mau tanya, oh iya, updatean terakhir kami itu posisi sperma itu masih di freeze. Harusnya ini Oktober kami melanjutkan atau enggak, cuma sesuai SOP dari rumah sakit yang kami melakukan penitipan sperma itu ada nanti 3 kali dari pihak rumah sakit itu memberi memberitahu kita gitu, peringatan, maksudnya mengingatkan, 1 kali mengingatkan ini mau diperpanjang atau tidak gitu. Tapi nanti cuma sampai 3 kali. Ketika 3 kali kita tidak mau memperpanjang sperma di freeze, otomatis itu nanti akan mereka langsung di cut gitu perpanjangnya. Jadi aku sih belum, insya Allah mungkin November, karena sebelumnya aku pengen periksa dulu ke dokter SPOG, karena kan sejauh ini kondisi aku belum diperiksa sama sekali ya, jadi aku nggak tahu kondisi aku sebenarnya tuh juga mendukung nggak untuk melakukan IVF kayak gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.